Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan membahas alur drama Korea Crash Landing on You episode 7. Kapten Ri yang diam-diam membuntuti mobil Gwangbom dan Seri pun berusaha menyelamatkan mereka dari ancaman truk yang dikirim oleh Letnan Cho. Tak berhenti di sana, Gwangbom begitu kewalahan karena berhasil ditabrak oleh truk tersebut dari belakang. Walau begitu, Kapten Ri berhasil menghentikan truk tersebut dengan sepeda motor dan granat yang dibawanya. Dengan mata berkaca-kaca, Seri begitu khawatir dengan keadaan Kapten Ri. Sialnya, demi melindungi Seri, Kapten Ri justru tertembak di punggung kirinya, disusul oleh Gwangbom yang mendapatkan tembakan di kakinya. Setelah berhasil menembak lawannya, Kapten Ri pun akhirnya jatuh pingsan. Seri kemudian memiliki ide untuk meminta kunci mobil yang dibawa Gwangbom. Tentu saja dia berusaha secepatnya membawa Gwangbom dan Kapten Ri ke rumah sakit terdekat. Sialnya, mereka justru mendapati satu-satunya jalan pintas di sana ditutup karena sedang dalam proses pembangunan. Akhirnya, Seri pun nekat menerobos jalan tersebut. Sampai di UGD Rumah Sakit Sariwon, Gwangbom terus menyuruh Seri agar pergi ke bandara karena waktunya sudah hampir habis. Jika Seri tidak pergi sekarang, maka mungkin selamanya dia tidak akan bisa kembali ke selatan. Namun, dia dihadapkan pada situasi genting karena Kapten Ri sangat membutuhkan donor darahnya. Akhirnya, Seri memutuskan untuk tidak pergi dan memilih mendonorkan darahnya karena rumah sakit saat itu kehabisan stok darah untuk Kapten Ri. Sedangkan di bandara, tim olahraga nasional mulai membagikan paspor mereka bersiap untuk terbang, sekaligus kebingungan karena peserta bernama Choi Sam-suk masih belum datang dan ponsel Kapten Ri tidak bisa dihubungi. Sambil menunggu Kapten Ri selesai dioperasi, Seri justru mendapati fotonya jatuh dari dalam jaket milik Kapten Ri. Seri begitu terharu, ternyata diam-diam Kapten Ri menyimpan satu cetakan dari hasil foto paspornya. Setelahnya, Seri masih harus menunggu Kapten Ri bangun setelah menjalani operasinya. Seri sadar, Kapten Ri adalah salah satu orang yang sangat baik kepadanya. Katanya, "Kau melihatku, mendengarkanku, makan bersamaku, melindungiku, tersenyum kepadaku, melakukan apapun untukku, walau kita tidak terikat kontrak." Sekarang, kita kembali ke beberapa waktu lalu. Kembali ke hari di mana Kapten Ri pertama kali menemukan Seri berada di atas pohon. Saat itu, Seri sedang sibuk dengan walkie-talkie-nya, berusaha menghubungi pegawai Hong. Kapten Ri justru dibuat tersenyum mendengar Seri yang terus mengomel. Tentu saat itu dia sudah mengetahui jika Seri bukanlah seorang mata-mata. Namun, jauh sebelum saat itu, yaitu beberapa tahun sebelumnya, Seri direkomendasikan untuk berlibur ke Swiss untuk mengobati depresi yang selama ini dialaminya. Benar saja, sampai di sana dia begitu mengagumi keindahan Swiss yang sangat memanjakan matanya. Secara kebetulan yang langka, Kapten Ri muda juga ada di tempat tersebut dan sama-sama sedang melihat para layang, sangat dekat dengan Seri. Beberapa waktu kemudian ketika masih berada di Swiss, Seri yang sangat depresi memutuskan ingin mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jembatan Sigriswil. Dia bahkan merekam suaranya, mengatakan tidak akan pernah menyesalinya. Lagi-lagi, Ri Jong-hyuk muda juga berada di dekatnya, karena sedang mengambil foto dengan kameranya. Saat Jong-hyuk sedang memperhatikan Seri, tiba-tiba Sodan muncul di depannya. Tentu saja saat itu mereka sedang dalam masa-masa awal perjodohan. Di waktu tersebut, Seri yang hendak melompat justru menjadi takut karena jembatan tersebut sangat tinggi. Excuse me? Namun dia justru dikejutkan oleh Ri Jong-hyuk yang tiba-tiba datang meminta tolong untuk diambilkan foto. Pada akhirnya, Seri pun memfoto Ri Jong-hyuk dan juga Sodan dengan background pemandangan indah di sana. Di waktu yang lain ketika di Swiss, Kapten Ri mendapatkan apresiasi setelah bermain piano di depan ribuan orang. Namun rasa senangnya hilang dalam sekejap, ketika temannya datang dan mengabari jika dia harus kembali ke negaranya karena kakaknya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Setelah kejadian itu, Ri Jong-hyuk memutuskan untuk berhenti bermain piano. Hari itu, merupakan kali terakhir dia memainkan pianonya. Sebuah lagu yang dia tulis sendiri untuk kakaknya yaitu Ri Mu-hyuk. Lagi-lagi, takdir kembali mempertemukan Seri dan Kapten Ri. Saat itu Seri sedang menaiki sebuah kapal di dekat sana. Tentu saja, rasa ingin mengakhiri hidupnya masih memenuhi seluruh jiwanya. Dia sangat depresi karena keluarganya tidak menyayanginya. Padahal, dia hanya butuh seseorang yang menginginkannya agar tetap hidup. Namun tiba-tiba, Seri mendengar suara musik yang sangat indah. Melodi tersebut seakan berkata, "Seri, kau harus tetap hidup." Dia terus mencari dari mana sumber suara tersebut yang membuatnya seakan hidup kembali. Suara tersebut tentu berasal dari piano yang sedang dimainkan oleh Ri Jong-hyuk di sana. Dan begitulah Tuhan berkali-kali mempertemukan dua manusia dengan takdir yang begitu langka. Kini kita kembali ke masa sekarang. Tak berselang lama,
Seri sangat senang karena akhirnya Kapten Ri pun terbangun. Namun, tidak dengan Kapten Ri. Dia begitu marah karena Seri tidak naik pesawatnya. Padahal dia sudah mempertaruhkan nyawanya dan juga timnya demi bisa memulangkan Seri ke selatan. Dia bahkan berkata, "Kau merepotkan kami dan selalu tidak merasa bersalah." Mendengar hal tersebut, Seri hanya bisa pergi, berniat untuk menenangkan dirinya. Tak berselang lama, dokter justru memberitahu Kapten Ri jika dia sangat beruntung Seri memberinya donor darah di saat stok darah O di rumah sakit tersebut sedang kosong. Suster bahkan berkata, Seri menangis sepanjang waktu karena sangat mengkhawatirkan keadaan Kapten Ri. Sedangkan di luar saat hujan, Seri terus menangis karena merasa dirinya begitu menyedihkan. Namun, dia justru mendapati Kapten Ri berdiri di belakangnya. Tentu saja dia langsung marah karena Kapten Ri keluar padahal keadaannya belum begitu membaik. Ternyata Kapten Ri datang untuk meminta maaf karena berlaku sangat kasar terhadap Seri. Dan kemudian, Kapten Ri mencium wanita cantik di depannya itu. Tentu saja, dia seharusnya berterima kasih, karena Seri batal kembali ke selatan demi menyelamatkan nyawanya. Besok paginya, Seng Jun dikabari oleh Pak Chon jika Seri dan Kapten Ri tidak diketahui keberadaannya setelah terlibat kecelakaan. Tentu saja dia sama sekali tidak menyangka jika Letnan Cho berniat mencelakai Seri. Sedangkan di desa perbatasan, geng ibu-ibu yang sedang sibuk mencuci dan menjemur justru melihat Sodan dan ibunya mendatangi mereka. Demi membalaskan sakit hati samsuk mereka, geng ibu-ibu pun bersekongkol untuk membuat Sodan dan ibunya merasa tidak nyaman. Dengan gaya perkotaannya, Ibu Sodan pun memberitahu jika dia hendak mencari apartemen di dekat sana untuk Sodan dan Kapten Ri setelah menikah nanti. Kepala desa Wolsuk berkata jika semua apartemen tidak ada yang kosong untuk mereka. Istri Kolonel Senior Na pun turut serta membantu kepala desa Wolsuk. Namun, pendirian geng ibu-ibu mulai goyah ketika Ibu Sodan memberikan skincare untuk mereka masing-masing. Tentu saja, akhirnya mereka mengantar Sodan dan ibunya ke apartemen milik bibi kepala desa Wolsuk yang katanya masih memiliki banyak kamar kosong. Secara mendadak, geng ibu-ibu berkata jika sepertinya mereka memang harus merestui hubungan Sodan dan Kapten Ri. Saat mereka baru memasuki lift, lampu tiba-tiba saja mati. Sodan mulai ketakutan ketika tahu katanya hal tersebut memang biasa terjadi. Konyolnya, pintu lift tersebut bahkan bisa dibuka dengan tangan mereka, dan mengharuskan mereka untuk keluar dan berjalan kaki untuk naik ke lantai atas. Saat mengecek kamar, Ibu Sodan sangat kagum karena fasilitas kulkas bermerek juga tersedia di sana. Namun tidak, isinya justru penuh dengan buku-buku dan juga pakaian, karena katanya, listrik yang tidak stabil membuat lemari es tersebut tidak bisa dipakai. Kekonyolan lain yang Sodan dan ibunya lihat adalah seekor kambing milik Bibi Wolsuk yang sengaja dipelihara di kamar mandi. Katanya, cara yang ramah lingkungan untuk memanfaatkan ruangan. Terakhir, Sodan begitu terkejut mendapati ada ayam yang dipelihara di balkon apartemen tersebut. Benar saja, ternyata geng ibu-ibu berhasil membuat mereka berdua merasa sangat tidak nyaman. Setelahnya, Seng Jun yang merasa khawatir dengan keadaan Seri pun pergi ke rumah dinas Kapten Ri. Namun, dia mendapati Sodan juga berada di sana. Pada akhirnya Seng Jun pun tahu, jika Sodan adalah tunangan Mr. Ri. Dia pun menawari Sodan menunggu di dalam mobilnya karena cuaca di luar sangat dingin. Sedangkan di rumah sakit, seorang perawat terus bertanya mengapa wajah Kapten Ri merah. Tentu saja, karena dia salah tingkah melihat Seri di depannya setelah kejadian malam tadi. Karena Kapten Ri tidak memberitahu apapun, perawat tersebut justru berkata jika semalam dia melihat dua orang berciuman di kegelapan. Kini, Kapten Ri menjadi semakin salah tingkah. 뭐라고 했어? 아무 말도 안 했는데. Bahkan, dia berhalusinasi seakan Seri sedang mengajaknya berbicara, padahal Seri tidak berkata apapun. Akhirnya, Seri pun memutuskan keluar setelah selesai menjahit jaket milik Kapten Ri yang sobek akibat kecelakaan. Kini, Kapten Ri justru tersenyum kegirangan karena Seri menambal jaketnya menggunakan kain berbentuk hati. Saat di luar, Seri bertemu dengan Sersan Pyo, Eng Dong, dan juga Jum Mok yang datang untuk menjenguk. Dengan perangainya, Sersan Pyo berkata jika Seri sangat merepotkan karena kali ini dia gagal lagi kembali ke selatan. Padahal, Jum Mok menjelaskan kemarin Sersan Pyo yang paling cemas setelah mendengar kabar kecelakaan tersebut. Artinya, Sersan Pyo hanya malu mengakui kebaikannya kepada Seri selama ini. Sialnya, saat mereka datang, Kapten Ri justru sudah tertidur lelap. Mereka merasa aneh karena baru kali ini melihat kapten mereka sakit dan terlihat begitu pucat. Saat mereka hendak duduk, Seri justru melarangnya dan mengusir mereka agar cepat pergi dari sana. Benar saja, dia melakukannya karena tahu Kapten Ri hanya berpura-pura tidur. Katanya, Kapten Ri terlalu malu ketika anggotanya mengetahui dirinya sedang sakit karena tertembak. Setelah berjam-jam menunggu Kapten Ri dan Seri yang tak kunjung datang, Seng Jun akhirnya menyerah karena kedinginan. Dia pun mengajak Sodan mencari mie untuk mengisi perut mereka. Sialnya,
Sodan justru terlihat sangat tidak tertarik. Namun tidak. Seng Jun justru dibuat melongo melihat Sodan begitu menikmati makanannya. Pada akhirnya, kini mereka menjadi layaknya teman yang kebetulan saling membutuhkan satu sama lain. Malam harinya, Kapten Ri meminta Seri tidur di ranjangnya karena tidak tega melihat Seri kedinginan di lantai. Namun, Seri justru terkejut karena saat hendak pindah ke ranjang, Kapten Ri justru hendak pindah ke lantai. Padahal, dia mengira jika mereka akan sama-sama tidur di ranjang tersebut. Namun, atas permintaan Seri, Kapten Ri tetap ikut tidur di ranjang single yang sangat sempit tersebut. Tentu saja mereka harus sesekali menahan nafas karena sempit dan tidak bisa tidur. Besok harinya, melalui telepon umum, Seri pun berhasil menghubungi Seng Jun untuk meminta tolong. Seng Jun yang khawatir pun langsung berkata jika dia akan segera menyusul Seri di rumah sakit. Setelahnya, Seri mendapati para tentara ramai-ramai mendatangi rumah sakit tersebut. Tentu saja, itu adalah perintah Letnan Cho setelah berhasil mengetahui keberadaan Kapten Ri. Tanpa rasa sopan, Letnan Cho langsung memaki Kapten Ri yang masih sakit. Jadi, Letnan Cho selalu mencari-cari kesalahan apapun yang Kapten Ri lakukan agar bisa menyeretnya untuk diinterogasi di badan keamanan. Kali ini, dia mencoba menangkap Kapten Ri karena melindungi mata-mata dan menjadi penyebab kecelakaan pasukan brigadir teknisi di dekat Sariwon. Padahal kenyataannya, dia sendiri yang mengirim pasukan tersebut untuk mencelakai Seri. Kapten Ri pun menjelaskan jika Seri bukanlah mata-mata. Dia juga mengancam akan menginvestigasi Letnan Cho yang mencoba mengulik informasi rahasia negara melalui petugas di Divisi 11. Di saat yang tepat, ayah Kapten Ri datang dan memarahi Letnan Cho yang mengganggu orang sakit. Tentu saja Letnan Cho tidak menyangka akan didatangi oleh seorang pejabat tinggi negara. Sedangkan di luar, Seri melihat Sodan dan ibunya juga datang ke sana. Untuk menghindar, Seri pun mendorong kursi roda pasien yang sama sekali tidak dia kenal. Dia pun mengancam agar anak tersebut tetap diam. Katanya, "Tetaplah diam, atau kuadukan kau yang sedang menonton video musik BTS." Tentu saja menonton K-pop juga merupakan salah satu larangan di Korea Utara. Saat itu, Kapten Ri dimarahi habis-habisan oleh ayahnya karena mengetahui badan keamanan hendak menangkapnya. Dengan tegas, ibu Kapten Ri justru balik memarahi suaminya yang keras kepala. Katanya, "Putra kita satu-satunya baru saja tertembak. Seharusnya kita bersyukur karena dipanggil ke rumah sakit, bukan ke rumah duka." Di waktu bersamaan, Sodan dan ibunya datang ke sana. Tentu saja ibu Sodan begitu histeris melihat keadaan calon menantunya. Konyolnya, dia tiba-tiba bisa bernafas lega setelah mengecek kedua tangan dan kaki Kapten Ri ternyata masih dalam keadaan lengkap. Sialnya, setelahnya Sodan justru melihat jahitan berbentuk cinta di jaket milik Kapten Ri. Yang Sodan ketahui selama ini, Seri hanyalah seorang wanita yang kebetulan sedang menjalankan misi bersama tunangannya. Namun, bak sambaran petir di siang bolong bagi Sodan. Kapten Ri justru berkata jujur jika sepertinya dia tidak bisa menikahi Sodan. Selain karena sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap Sodan, dia juga kini menyukai Seri. Dengan kesal dan penuh amarah, Sodan bersikeras akan tetap melanjutkan pernikahan mereka. Di lain tempat, Seri begitu terkejut Seng Jun ternyata memiliki sebuah rumah mewah di Korea Utara. Sama seperti sebelumnya, Seng Jun masih berbohong jika dia sudah menyampaikan pesan Seri ke keluarganya melalui temannya di luar negeri. Tentu saja karena tidak ada jaringan telepon yang langsung terhubung antara Korea Selatan dan Utara. Sialnya, Seri justru percaya begitu saja dengan mulut Gu Seng Jun yang juga berkata jika rapat pemegang saham juga ditunda karena Seri tidak hadir. Namun salah besar. Di Korea Selatan justru terjadi hal sebaliknya. Dengan berat hati, ayah Seri mengumumkan jika putrinya telah menghilang selama sebulan lamanya. Karena pencarian tidak membuahkan hasil, dia pun mengumumkan jika sudah mendaftarkan kematian Yoon Seri secara resmi. Di dalam rapat para pemegang saham tersebut, juga diumumkan jika grup Queens akhirnya diwariskan kepada Yoon Se-hyung alias kakak kedua Yoon Seri. Ketika malam hari, Sodan dan ibunya mengendap-endap mendatangi sebuah ruko sederhana yang sudah tutup. Namun ternyata, ruko tersebut memiliki ruangan tersembunyi di bawah tanah yang begitu mewah. Sesuai maksud kedatangannya, Sodan pun ditunjukkan majalah Selatan sebagai referensi gaun pengantin pernikahan. Beberapa kali membalik lembaran bukunya, dia justru dibuat terkejut melihat foto Seri terpampang di sana. Dia pun membaca artikel tentang Seri yang hilang sejak insiden para layang. Sedangkan di rumah sakit, Kapten Ri dan Goang Bom sedang kebingungan karena tidak menemukan keberadaan Seri dimanapun. Karena mengetahui Kapten Ri adalah putra Direktur Biro Politik Umum, dengan ramah seorang dokter pun bersedia menunjukkan CCTV di rumah sakit tersebut. Benar saja, mereka melihat rekaman Seri yang siang tadi dijemput oleh Seng Jun dengan sebuah mobil. Jenderal Go pun memberi info tentang mobil tersebut. Katanya, mobil berplat nomor palsu tersebut biasa digunakan oleh orang-orang dari Badan Keamanan.
Tentu saja Kapten Ri mulai menyadari, jika Seng Jun sepertinya memiliki hubungan dengan badan keamanan termasuk dengan Letnan Cho. Dalam keadaan sakit, Kapten Ri berusaha keluar hendak mencari keberadaan Seri. Saat itu dia justru dihadang oleh Sodan yang mendatanginya. Sambil menunjukkan artikel yang dibawanya, Sodan bertanya, apakah kau menyukai dan menyembunyikan wanita dari selatan bernama Yun Seri? Tanpa membantah, Kapten Ri pun mengonfirmasinya. Bahkan dia berkata tidak peduli jika harus mengorbankan keselamatannya. Di waktu yang sama, Seri justru terlalu lelap tidur hingga malam hari di rumah Gu Seng Jun. Kini, suasana mulai berubah menjadi sangat tidak nyaman. Seri yang hendak meminjam ponsel Seng Jun untuk menghubungi Kapten Ri, justru permintaannya ditolak oleh Seng Jun. Katanya, kau tidak butuh dia lagi. Tetaplah di sini bersamaku. Dan Crash Landing on You episode 7 pun selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update episode selanjutnya. Juga, terima kasih buat kamu yang sudah menonton.